materi hari ini yaitu tentang data dictionary ya, terus ada data flow diagram dan kemudian mungkin ada disinggung sedikit tentang penggunaan ERD. Tapi lebih ke poinnya lebih ke data dictionary dan data flow diagram ya. Poinnya di situ apa sih ya? Karena ini nanti masih panjang ya, ada di 3 pertemuan, nanti 2 materi pertemuannya akan saya sampaikan detailnya materinya nanti 1 pertemuan untuk teman-teman semua yang akan merancang DFD untuk eh, kasus di bidang Anda ya di sini. Saya mulai untuk yang pertama yaitu apa sih data dictionary. Kalau kita ngomong dictionary kan berarti kamus ya. Jadi ada istilahnya data dictionary ini seperti kayak gudang informasi. Kalau kita ngomong dictionary kan seperti kamus berarti di situ ada semua apa yang kita perlukan kamus ya, misalkan kayak kamus bahasa kayak gitu berarti kita akan menjumpai di situ ya bahasa-bahasa yang dikumpulkan di situ kayak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia dan sebagainya. Nah, kalau di dalam data dictionary berarti pusat gudang datanya informasinya ada di situ ya, seperti arti, ada relasi dengan data yang lain. Makanya saya bilang kok ada ngomong relasi juga di sini ya. Berarti kan ada kaitannya nanti dengan ERD pastinya ya. Karena dulu ada belajar ERD pula. Terus asal data, penggunaan dan formatnya. Nah, pada data dictionary ini kita juga mendefinisikan setiap field dari tabel ya. Jadi ibaratnya seperti setiap field tabel ini kita akan membuat nama dokumentasinya ya, seperti dulu kalau belajar di apa namanya sistem basis data atau manajemen basis data itu Anda akan menjumpai seperti tipe data apa kan, terus nama fieldnya apa ya kan, terus panjang karakternya berapa dan sebagainya. Nah, itu penjelasan. Jadi data dictionary itu kita nanti mengumpulkan semua apa yang diperlukan di dalam data tersebut. Ya, sebagai contoh ini seperti ini. Contoh dari kamus data atau data dictionary ya. Dulu kan kalau kenal di ERD atau di basis data kenal dengan namanya entitas ya. Jadi saya tulis di sini misalkan tabel atau entitas mahasiswa, ya kan? Contohnya seperti itu. Kemudian dikenal dengan namanya primary key juga, ya kan? Primary key. Di situ ada atributnya NIM sebagai primary key-nya. Terus foreign key-nya ini sekarang masih kosong karena belum ada relasi antara entitasnya ya, foreign key ya. Terus kemudian jumlah fieldnya ada 6, yaitu jumlah field ke bawahnya ada 6. Ya. Nah, di sini berarti sudah ada ketentuannya ya. Di sini sudah ada keterangannya. Di sini ada nomor, nama field, tipe lebar, keterangan. Nah, ini yang disebut dianggap sebagai data dictionary-nya, disimpan di apa namanya sebuah kamus data. Dan di sini berisi nama fieldnya siapa, nama fieldnya apa aja ya kan. Kemudian tipe datanya ya kan. Kalau NIM kan biasanya kalau Anda kan NIM kan ada aturannya A11 sekian-sekian atau D22 sekian-sekian. Nah, itu ada aturannya, panjang karakternya berapa, ini kurung ini maksudnya panjang karakternya. Nah, itu ibaratnya di manage lah atau dikelola seperti itu. Jadi tidak asal oh saya mau membuat tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa yang pasti di dalamnya ada NIM, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, golongan darah, alamat, udah. Tapi nggak tahu itu isinya harusnya seperti apa. Kan nggak boleh. Kan makanya kan ada ketentuannya. Kayak misalkan di kamus bahasa kan juga pasti ada ejaan yang disempurnakan seperti itu. Nah, data pun juga sama. Kalau kamu mau menggunakan nanti di sini nama fieldnya NIM ya, NIM itu harus kamu tentukan tipe apa namanya, tipe datanya apa dan panjang karakternya berapa dan di situ keterangannya apa. Seperti kayak nih apa yang ada di sini. Jadi ini semua yang ada di nama field, penjelasan hubungan sumber tidak harus semua ya. Memang yang kita perlukan saja. Tapi di sini yang paling wajib biasanya sering muncul seperti yang saya tampilkan ini. Pasti ada nama fieldnya, tipe datanya apa, lebar atau panjang karakternya berapa, kemudian karakternya. Itu pasti minimal yang wajib. Yang lainnya pasti mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Kemudian contoh yang kedua ada tabel mata kuliah gitu. Di sini atau entitas mata kuliah yang primary key-nya di sini sebagai primary key-nya adalah kode mata kuliah di sini. Primary key-nya kode mata. Kalau tadi yang sebagai primary key di entitas mahasiswa NIM ya kayak gitu.
Nah, itu juga berisi tipe datanya apa, lebarnya, panjang karakternya berapa, keterangannya apa, kayak gitu. Nah, itu sebagai contoh ya. Nanti jadi kalau misalkan di kasus kesehatan, Anda juga sudah tahu ya, seperti yang dibutuhkan. Anda dulu sambil mengingat-ingat ya, belajar tentang ERD ya. Jadi di situ ada entitas, atribut, ya, hubungan antara entitas ya, atau relasi ya, dan di situ nanti bisa dibuat dalam bentuk kamus data ya. Nah, tapi kan kadang belajar dari situ juga, Pak, kok ada kenal tipe data lah. Tipe data itu apa sih dan apa saja kok di sini ada varchar, ada date, ya kan? Terus kemudian mungkin ada apa lagi? Ada date itu sebagai tanggal, varchar atau char saja. Nah, Anda bisa membaca tentang materi tipe data. Tipe data itu sudah ada ketentuannya kok. Kalau mau gunain misalkan tanggal lahir kan berarti kan tanggal lahir kan bentuknya tanggal. Ya sudah berarti tipe datanya berupa date kayak gitu. Terus kalau misalkan NIM, varchar berarti di situ karakter yang apa namanya sejumlah karakter nanti dari berapa sampai berapa itu sudah ada ketentuan. Ini nanti Anda baca tentang tipe data seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari situ data dictionary Anda sudah paham ya bahwa nanti kalau diminta untuk membuat data dictionary, inilah komponen yang harus Anda buat seperti itu. Tampilannya seperti di depan ya, itu sebagai data dictionary. Nah, selanjutnya adalah diagram konteks ya, atau konteks diagram yang biasa disebut. Nah, ini adalah suatu diagram yang terdiri dari suatu proses yang menggambarkan ruang lingkup sistem. Jadi kayak sebuah proses ya, sebuah proses di sini sebuah misalkan alur proses ya. Itu diagram konteks itu merupakan yang paling tertinggi ya di dalam sebuah diagram DFD, ceritanya seperti itu. Jadi kalau orang mau bikin DFD ya, itu konteks diagramnya pasti selalu ada ya, karena dia merupakan yang level tertinggi. Nah, dan di DFD nanti itu kan penggambaran jadi semua sub-subnya yang ada. Jadi yang terperinci lah. Kalau DFD itu yang terperincinya, kalau yang konteks diagram itu yang secara tertingginya umumnya seperti itu. Nah, nanti akan saya berikan contoh di slide setelah ini. Nah, ini adalah contoh untuk diagram konteks ya atau konteks diagram di sini. Nah, contohnya ini saya berikan contoh tidak di kasus bidang Anda ya. Saya sengaja biar nanti Anda pas pembagian tugas nanti bisa dapat disesuai dengan bidang Anda. Ini saya contohkan untuk seperti kayak pendaftaran mahasiswa atau pendaftaran sekolah, pendaftaran siswa ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh bahwa di dalam satu proses ini, ya satu proses atau gambaran konteks diagram ini sudah mewakili semua ya sudah mewakili semua proses di dalam ya pendaftaran sampai dengan apa namanya siswa itu dapat diterima lah istilahnya seperti itu atau bahkan diterima atau mungkin siswanya tidak diterima misalkan seperti itu. Nah, makanya nanti di sini ada yang terlibat kan, di sini ada calon murid, ada kepala sekolah, dan di sini ada aplikasi. Nah, apakah harus cuma dua, Pak? Tidak, karena ini memang kaitannya di sini saya berikan contoh, dan nanti kan kalau di rumah sakit kan berarti banyak yang terlibat, kayak gitu. Ya kan? Dan ini menggambarkan, konteks diagram itu menggambarkan suatu sistem secara keseluruhan. Jadi menggambarkan ini ya, menggambarkan seluruh input ke dalam sistem atau output. Intinya kalau kita menjumpai DFD atau konteks diagram, itu hubungannya adalah tentang input, tentang sistem atau aplikasinya, serta outputnya. Seperti itu aja, lingkupnya di situ. Jadi Anda tidak usah terlalu lebar memikirkan tentang konteks diagram sama DFD itu apa sih kayak gitu. Anda mikirnya cuma di situ ada inputnya, ada proses atau sistem atau aplikasinya, dan di akhirnya ada outputnya yang dikeluarkan seperti itu. Nah, uh, seperti itu ya untuk konteks diagram. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Ini contoh yang kedua, nanti akan saya lanjutkan dari contoh yang konteks diagram ini. Nah, kemudian baru Anda setelah sudah membuat DFD-nya, konteks diagramnya, Anda baru bisa menggambarkan sebuah DFD-nya nanti. Nah,
DFD-nya ini adalah menggunakan notasi-notasi ya, atau ibaratnya kalau dulu kenal ERD itu kan juga ada ketentuannya. Misalkan kotak itu entitas, terus oval itu atribut, terus kalau garis lurus itu adalah link ya untuk menghubungkan. Kalau belah ketupat itu adalah nanti hubungan antar entitas atau relasi gitu kan. Nah, di DFD pun sama. Dia juga punya notasi-notasi yang harus Anda pahami, dan itu ibaratnya notasi itu ibaratnya kalau mau menggunakan alur ini ya pakainya notasi ini seperti itu. Nah, DFD nanti merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan sistem yang sedang berjalan. Jadi tadi ya prosesnya dari mulai input, proses, di situ di dalamnya ada aplikasi yang terlibat dan sebagainya, kemudian ada output. Makanya di sini adalah menggambarkan suatu sistem yang sedang berjalan. Kalau di dalam konteks diagram yang dicontohkan ini kan seorang calon murid ini kan dia sedang mencoba atau melakukan untuk mendaftar gitu kan di aplikasi yang dimana aplikasinya ini di sini di-manage oleh kepala sekolah gitu kan, dan di situ ada proses di dalamnya, ada inputnya, ada sistem yang diproses, kemudian ada hasil output, laporan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, DFD nanti juga membantu komunikasi antara analis sistem dengan pemakai sistem ya, dengan analis sistemnya dan pemakainya agar dapat memahami suatu sistem dengan logika. Nah, kemudian selain itu notasi simbol dalam diagram ini juga membantu untuk memahami ya semua tingkat kompleksitas. Jadi nanti yang akan kita bikin DFD itu tadi saya bilang dia sub-subnya ya. Jadi makanya akan sangat kompleks sekali. Jadi yang Anda lihat tadi di sini secara umumnya dengan konteks diagram, DFD itu adalah secara detailnya seperti itu. Contohnya seperti apa? Ini akan Anda pahami dulu, yaitu tentang simbolnya dulu. Kalau di DFD kotak itu atau di sini disebut dengan external entity atau terminatornya. Kemudian kalau yang lingkaran itu sebagai prosesnya. Ingat ya, jadi yang lingkaran itu pasti berbentuk sebuah proses dalam. Nah, kalau external entity-nya atau terminatornya ini merupakan di sini lingkungan di luar sistem yang berupa bisa saja berupa orang, organisasi, sistem lainnya yang memberikan input atau menerima output ya. Jadi makanya ada input pasti ada outputnya. Nah, kalau yang lingkaran ada proses di sini, bisa mesin, bisa program, bisa komputer, bisa pengolahan ya. Di sini yang kemudian bisa menghasilkan output setelah itu ya. Nah, kemudian kemungkinan juga ada data store seperti kayak database, karena kan kalau Anda seperti kayak di rumah sakit, di apa akademik, di manapun itu kan juga perlu yang namanya penyimpanan ya, data store ya, atau di sini namanya DFD itu data store. Nah, itu juga perlu dimasukkan ya di dalam sebuah pembuatan DFD. Nah, kemudian ada arus data, yang arus datanya ada yang ke kanan saja atau ke kiri saja atau enggak bolak-balik. Nah, itu menunjukkan di sini arus data bisa berupa masukan atau hasil ya proses suatu sistem. Nah, nanti akan saya kasih contoh di sini. Nah, kemudian ketika Anda sudah memahami, oh DFD ternyata seperti itu gunanya, dan tadi konteks diagram sudah diberikan contohnya. Nah, sebelum membuat DFD, Anda harus pahami aturan ke-10 pembuatan DFD. Kalau di dalam ERD juga ada aturannya. Aturannya kalau nggak salah ada 5. Menentukan setiap entitasnya, ada primary key-nya, terus yang ketiga Anda menentukan hubungan antar entitasnya, kemudian derajat kardinalitasnya, sampai yang kelima ada menentukan atribut pelengkapnya. Kalau nggak salah ya membuat ERD seperti itu. DFD pun sama, dan ini lebih kompleks, lebih banyak lagi. Ada 10 kayak gitu. Nah, makanya ke 10 ini nantinya harus Anda ibaratnya ikuti ya ke 10 ini sebelum buat DFD itu tidak asal langsung membuat oh kota, oh lingkaran, oh gitu, tidak. Ikuti ke 10 ini ya. Jadi tidak boleh menghubungkan terminator dengan terminator lain secara langsung. Artinya kotak ketemu dengan kotak tadi itu nggak boleh. Data source juga ketemu data source juga nggak boleh. Juga tidak data source dengan terminator secara langsung juga nggak boleh. Artinya ada prosesnya. Pada setiap proses harus ada input atau masukan seperti ini, dan kemudian ada keluaran outputnya. Jadi sudah jelas dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca ya, untuk membuat DFD ini harus mengikuti panduan ke-10 ini. Ini sudah saya tampilkan. Nah, kemudian ada metodenya juga pembuatan DFD ya. Mulai dari yang umum, detail atau top down, dari atas ke bawah ya. Terus jabarkan setiap proses sedetailnya. Makanya saya bilang ini adalah DFD ini membuat proses secara detail. Terus pelihara konsisten
Nah, artinya Anda harus konsisten. Ada perhatikan jumlah input dan jumlah outputnya. Berikan label dan sebagainya, menjaga konsistensi. Dan DFD ini juga bisa dibikin dengan menggunakan semacam aplikasi seperti kayak Visio juga bisa. Jadi itu jauh lebih memudahkan Anda karena di sana toolsnya sudah disediakan. Ketimbang Anda bikin pakai Word, bisa dilakukan, bisa, tapi lama kayak gitu. Ya. Nah, oke, nah DFD juga dikenal ada macam-macamnya ya, ada macam-macamnya di sini ada dikenal. Kita kalau bikin di awal itu atau DFD konteks atau konteks di sini namanya DFD konteks di sana dikenal namanya 0.0 itu atau 0.0 gitu. Nah, kemudian DFD yang 0 yang pertama yaitu adalah 1.0, terus 2.0, terus 3.0 dan seterusnya. Terus DFD detail ya, ada 1.1, 1.2 dan seterusnya. Nah, anda harus membedakan ya antara DFD konteks, DFD zero sama DFD detail. Ini berbeda ya, ini berbeda maksudnya ini nanti tahapannya berbeda. Kita nanti akan bahas ya DFD konteks, DFD zero sama DFD detail ya. Nah, DFD konteks nanti ini jelas apa namanya sebenarnya untuk penjabaran pengertiannya saja. Nanti akan saya kasih langsung contohnya langsung aja biar kalian lebih paham ya. Akan saya kasih contohnya langsung dari menggunakan PDF. Yang PDF-nya juga saya sudah berikan ke teman-teman semua. Oke. Oke. Nah, nah ini tadi yang saya contohkan di diagram konteks ya teman-teman semua ya. Jadi ini adalah diagram konteks yang tadi sudah saya berikan ke Anda. Ini belum masuk tahapan DFD, belum. Ini hanya sekedar kalau diminta, ada seorang analis atau seorang supervisor minta untuk bagian konteks diagramnya, saya minta konteks diagramnya ya. Diberikan konteks diagram seperti ini. Tapi kalau DFD lain lagi ceritanya. Nah, kita akan bikin dulu di DFD level 1. Nah, DFD level 1. Nah, DFD level 1 dari kasus ini ya, jadi dari pendaftaran siswa ini ya. Nah, data flow diagram level 1 ini adalah proses pengolahan data pada halaman administrator. Jadi, Anda nanti akan menentukan DFD level 1 ini ya, DFD level 1 dulu ini, Anda akan menentukan pada proses yang mana. Tidak harus proses yang apa tadi ya, kalau menentukan kan top down dulu bisa gitu kan. Nah, makanya di sini dijabarkan. Nah, makanya di sini yang ditentukan adalah proses pengolahan data pada halaman administrator, di mana nanti di sini kalau Anda lihat ya calon murid ya, nah ini calon murid nanti di sini akan sampai melakukan pendaftaran sampai ke kepala sekolah ya DFD level 1 ini ya, itu sudah di apa namanya dijabarkan lagi. Kalau kita melihat tadi di konteks diagram di sini, dia hanya sekedar sekilas, oh prosesnya semuanya dari mulai terminatornya di calon murid sama terminator di kepala sekolah hanya ketemu di proses namanya di aplikasi. Nah, tapi kan belum ada detailnya seperti apa, walaupun sudah tahu ini bakal seperti ini yang terlibat. Ya, yang terlibat seperti kayak data calon muridnya diproses, kemudian ada apa namanya di sini aplikasinya menghasilkan bukti pendaftaran, menghasilkan info kelas, menghasilkan info pengajar dan daftar ulang. Nah, cuman kan belum terlalu jelas isinya apa saja di dalamnya. Nah, DFD level 1 ini ya, nah ini DFD level 1 ini menggambarkan cerita bagaimana seorang calon murid nanti bisa sampai mendaftar ya dan kepala sekolahnya menerima hasil laporannya. Dan di sini menghasilkan ya, di sini kalau Anda lihat di FD level 1 di sini itu ada namanya proses di dalamnya lagi ada pendataan calon murid. Terus pendataan data murid, pendataan data pengajar dan pendataan data kelas dan cetak laporan. Ini hampir sama dengan yang ada di sini. Nah, hampir hampir sama ya. Nah, jadi anda tinggal melakukan apa di dalam aplikasi itu. Di sana tuh tinggal apa yang akan dilakukan. Nah, jadi calon murid nanti berarti kan pasti awalannya adalah pendataan calon murid dulu, ya kan? Nah, kemudian dari data calon murid dulu di sini nanti kemudian diproses ya, diproses di sini yang menghasilkan output. Ya. Makanya di sini tidak langsung si apa namanya
terminator di sini langsung ketemu dengan terminator ini, pasti akan ketemu dulu dengan yang namanya proses seperti itu. Dengan mengikuti apa yang ada di aturan tadi, ya. Nah, kalau sudah dan nanti sudah ada apa namanya prosesnya di DFD level 1 ini kan menghasilkan outputnya calon murid. Di sini menghasilkan outputnya adalah murid, ya kan? Di sini menghasilkan outputnya apa? Pengajar, kayak gitu kan? Dan di sini menghasilkan outputnya adalah kelas. Nah, pendataan data kelas menghasilkan kelas dan data pengajar menghasilkan pengajar dan seterusnya seperti itu. Nah, ini bisa dianggap sebagai DFD level 1. Jadi nanti DFD level 1 itu adalah gambaran proses yang sudah cukup detail ya, tapi menggambarkan keseluruhannya. Ingat di DFD level 1 ya. Nah, nanti kemudian di DFD level 2. Nah, di DFD level 2 masih DFD level 2 itu turunannya. Turunannya dari DFD level 1. Jadi proses subnya lagi dari proses yang kamu lakukan di DFD level 1. Contoh, makanya nanti ada simbol namanya P. Nah, di PPT tadi sudah ada ketentuannya. Nah, ini saya tadi tampilkan dulu. Nih, oke, nih diagram detail ya, detail ya di sini. Pada nomor proses cukupnya diberikan huruf P. Jadi ini adalah sebagai indikatornya atau sebagai ibaratnya simbolnya. Kalau nanti di sini ada diagram atau Anda buat di FD itu ada turunannya pasti disimbolkan di sini ada P1, P2, P3, P4 dan P5 dan seterusnya sampai Anda selesai dalam pembuatan aplikasi tersebut, ya prosesnya tersebut dianggap selesai. Tidak harus berhenti di P5, katakanlah di P4 selesai ya selesai, atau enggak di P6 selesai ya selesai, seperti itu. Nah, nanti di turunannya di DFD level 2, ya kan. Nah, itu adalah penggambaran dari turunannya dari DFD level 1 tarsi. Misalkan di sini. Nah, ini P1. Nah, pendataan calon murid. Nah, kalau bila mana nanti di pendataan calon murid ini bisa disubkan lagi, didetailkan lagi, maka dia menjadi DFD level 2 seperti itu. Ya. Contoh ini P1 melakukan pendataan calon murid dan P2 melakukan pendataan data murid. Bila di sini masih bisa disubkan kembali ya, diturunkan kembali. Nah, ini P1.1 di sini entry data calon murid dan P1.2 di sini melakukan cetak data. Nah, makanya di sini si calon murid tadi ya, ini diproses disubkan lagi seperti apa. Beda dengan yang ada di sini ya. Nah, ya ini ya. Nah, ini kan calon murid di sini masih masih apa bisa disubkan lagi ya. Nah, karena prosesnya di sini berulang seperti ini ya. Nah, ini makanya dia Anda bisa melakukan turunannya di situ ya di DFD level 2 tadi di sini. Nah, P1.1 dan nanti di P1.2 dia juga melakukan seperti apa. Sehingga sehingga dari DFD level 2 ini sudah ditemukan, ini tidak apa namanya sudah sampai tidak bisa di subkan lagi, sudah berhenti seperti sampai di situ. Jadi DFD level 2 berhenti misalkan seperti itu. Nah, itu dari proses P1. Nah, nanti DFD level 2 kalau ada lagi di proses oh, hilang suaranya. Maaf, maaf. Oke, sebentar, tak cek dulu. Tes. Oh, masih. Sinyalnya mungkin, Mas. Nah, saya ulangi. Saya ulangi. Nah, ada suaranya, Pak. Ya, di DFD level 2, saya ulangi, di DFD level 2, itu adalah tadi kan turunannya dari DFD level 1, di mana perbagiannya, ya, perbagiannya. Saya contohkan tadi di calon murid di sini ya. Nah, di calon murid tadi di sini. Nah, itu tadi menggambarkan proses P1 dan P2, tapi di sini diberikan label yang berbeda. Di sini namanya sudah P.1.1 dan di sini P.1.2 ya. P.1.1 dan P.1.2 ya. P.1.2. Nah, yang dilakukan di sini adalah entry data calon murid dan cetak data calon murid. Karena kan yang ada di sini ya, pendataan calon murid ini kan menghasilkan dua, inputan serta output ya, menginput serta nanti mencetak. Makanya di sini ada dua proses sebenarnya ya kan, ada dua proses, mendata, menginput, dan di sini calon muridnya
di dalam sistem ini calon muridnya kan mendapatkan bukti laporan calon muridnya ini. Makanya di sini diturunkan kembali menjadi DFD level 2 dan di sini diberikan label P.1.1 dan P.1.2 seperti itu. Nah, ini selesai. Berarti kan karena di sini kan sudah tidak ada proses lagi karena sudah jelas calon murid mendaftar dan nanti calon muridnya mendapatkan bukti pendaftaran seperti itu. Dan nanti di DFD level 2 misalkan bila ada lagi kita lihat contoh di proses P3. P31 dan P32. Kita coba lihat P3 di sini ya kan. Nah, pendataan data pengajar ya, pendataan data pengajar ini kan nantinya diproses ya kan, diproses di sini dari ada kepala sekolah ya yang terlibat ya pendataan ya. Kita lihat ya. Nah, ini kepala sekolah dan calon murid. Nah, kepala sekolah ini ya di sini ya melakukan data pengajar ya, pendataan pengajar. Jadi yang ngajar siapa aja. Dan di sini sehingga kelas ini juga ada kelas ini nanti untuk pendataan kelasnya untuk data pengajarnya. Dan pengajar ini nantinya bisa mengajar ke calon murid tadi ya kan. Nah, info pengajarnya siapa. Nah, ini nanti diproses di dalam DFD level 2. Jadi didetailkan di situ. Ya, didetailkan di situ untuk proses di DFD level 2 dan di sini dinamakan ada P3.1 dan P3.2. Artinya sudah selesai, berhenti di situ. Nah, kemudian masih di DFD level 2 bila nanti menjumpai kasus serupa berarti nanti Anda melakukan sub-sub lagi di dalamnya. Sama ini ada entry data kelas sama view. Nah, padahal di sini di P4 ya, di DFD level 1-nya cuma ada pendataan kelas. Yang namanya pendataan data kelas kan berarti kan ada view ya kan, ada inputnya ya kan. Nah, di sini sama ya kan, ada input sama ada view. Nah, jadi nanti bila mana di situ di global data atau di DFD level 1 bila mana bisa diturunkan, Anda turunkan itu menjadi DFD level 2. Nah, seperti itu sampai di proses cetak ya, dilakukan dengan cara yang sama. Nah, dengan seperti itu langkah untuk Anda membuat DFD selesai. Ya, jadi bila mana kalau misalkan Pak, kalau ternyata di DFD level 2 itu masih bisa disubkan lagi, diturunkan lagi bagaimana? Berarti menjadi DFD level 3 dan seterusnya kan di dalam PPT sudah dijelaskan juga di sini ada. Nah, ya. Nah, di sini DFD detail. Nah, ini ya kan. Nanti DFD detail sampai memang benar-benar Anda menjumpai di situ sub yang sudah Anda turunkan tadi sudah tidak bisa dipecah kembali atau memang sudah berhenti ada input, ada proses serta ada outputnya. Di situ sudah ketemu. Karena kalau misalnya cuma dalam satu proses kok ada langsung jadi satu input proses output, nah itu harus dipisahkan. Inputnya sendiri nanti diproses, kemudian ada bikin lagi di situ di bawahnya ada dari proses menjadi sebuah output.